Imat ni keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga para sahabat dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentunya masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Satu cuplikan video barusan itu sangat menarik sekali, tetapi jangan sampai kita terfokus pada satu cuplikan, karena video cuplikan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Nah, sahabat-sahabat, mari kita simak keseluruhannya biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video. Alangkah baiknya kita menonton atau menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita akan koreksi video ini. Dan siapa tahu ada sahabat yang lebih paham tentang video ini ya. Mari kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum lanjut, buat para sahabat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga diaktifkan. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Tetapi saya kepengen begini, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dikeluarin imat ni keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita Ahlul Bait Nabi Muhammad yarja' ala tariqa jaddihi Rasulullah, kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah, tujahidu nafsak ilallah subhanahu wa ta'ala, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, al-ilmu la yuras min aba wala min a'mam wala yudriku bil manam. Belajar. Setelah belajar ilmu zahir, tujahid nafsu, mujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isfi balak mal, isfi balak nisa, isfi balak matruk. Semuanya kita tinggalin. Yutba'ul mayyit thalas, yang ikut orang mati itu 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu yabqa wahida wa yarja' thaniyah. Yang ikut sama orang mati itu 3 perkara: hartanya, keluarganya, amal ibadahnya. Yang tetap 1 sama orang mati, amal ibadahnya. 2 tuh keluarga dan harta balik, kembali ninggalin dia, amal ibadah ya ikhwan. Kullana banarja ilallah, semuanya bakal mati, gak ada yang tetap. Dikata al-mautu babun wan nas dakhiluhu, ya laita si'ri ba'dal bab madar. Mati itu ibarat pintu, pasti manusia bakal mati. Ya laita si'ri ba'dal bab madar, setelah pintu rumah apa yang lu tinggalin nanti. Kala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ad-daru darun na'im, in amilta yurdal ilah, wa in khallafta fannar. Rumah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau intin jalanin nih Quran wa hadis Ahlul Bait Nabi Muhammad, mestinya paling utama, saf awal di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat santri, memang ya, polemik nasab ini membuka tabir orang-orang yang selalu membangga-banggakan nasabnya. Nasab Nabi, nasab yang mulia ini sebenarnya dari dulu itu tersimpan rapi ya. Banyak orang-orang yang mungkin dzurriyyah Nabi, banyak orang-orang keturunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menutup rapi nasabnya. Nah, kenapa akhir-akhir ini banyak orang-orang, ya oknum-oknum lah katakanlah itu,
bangga dengan nasabnya, bahkan mengumbar nasabnya ke umum ya, ke khalayak umum. Dulu seperti dalam sejarah risalah Islam yang mungkin sahabat santri ketahui ya, dulu ketika dzurriyyah Nabi ini mungkin ingin dihilangkan ya, banyak dzurriyyah Nabi ini akhirnya membaur dan menikah dengan rakyat tempatan, rakyat pribumi, dan sehingga citra ataupun nasabnya ini tidak diketahui oleh orang-orang yang ingin menghilangkan nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi herannya kenapa ya? Sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, ini seperti yang digembar-gemborkan atau diucapkan layangan ustadz, ulama, dan lain sebagainya. Orang membatalkan nasab, ujung-ujungnya itu pasti uang. Pernah saya mendengarkan seorang ustadz yang mengatakan orang yang membangga-banggakan nasab, orang yang membuat makam palsu, itu ujung-ujungnya duit. Bahkan ada yang sampai mengatakan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Kalau tidak mencintai keluarga Nabi itu, kamu tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, ancaman-ancaman seperti ini mungkin ya sedikit menggelitik ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya, Kiai Imad memunculkan tesis membatalkan nasab Ba'alawi karena dianggap bukan dzurriyyah Nabi. Dan bukan asal ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mungkin mempunyai referensi sendiri, mempunyai data-data tersendiri, sehingga berani membuat tesis tersebut. Langsung kita dengarkan ya, apa yang akan disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi polemik-polemik yang tambah rame ya. Ini dia videonya. Setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat, gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ke Yaman. Lakas sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama-nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jogoa, gelati arane Samsuri, lakan di Google deh, yang tasawuf, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Mukhaddam, jadi bisa mi'raj 70 balen sebengi.
dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemanin karo keramat-keramatin. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habibi Kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi siki antesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 dek mah tes DNA ini hasilnya G haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU. Yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemembut dibalikakan maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak loh. Bapak menghormati dekenya lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya, suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah itu hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah la idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'ala al-akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oke sahabat, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya ya. Semoga kita bisa mengambil ikhtibar atau mengambil sedikit ilmu dari apa yang sudah kita lihat ataupun sudah kita simak, kita saksikan bersama barusan ya. Dan sekali lagi ya, ketika kita ditekankan ya, ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu, kita jangan mencari ataupun istilahnya melihat sosok ya, siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang didengar, apa yang dibicarakan, itu akan terjadi kerancauan ya. Karena apa? Ketika melihat sosok, kita akan takjub. Kita akan terkesima, dan apabila kita sudah terkesima, segala sesuatu yang keluar atau segala ucapannya itu akan dianggap sebagai pembenaran. Walaupun ada sekali-sekala ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan, tetapi karena kita sudah melihat sosoknya, sudah mengaguminya, sudah takhlik fanatik, nah
apapun yang keluar, apapun yang diucapkan walaupun itu kesalahan akan dibiarkan dan dianggap sebuah kebenaran. Berbeda ketika kita melihat ataupun mendengarkan isi apa yang dibicarakan. Nah, disinilah sebaik-baiknya sahabat ya yang harus mendengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan sesuatu dari orang yang mungkin kurang kita anggap ya, maka apapun yang keluar itu akan dipersalahkan. Tetapi ketika kita mempunyai pemikiran mendengarkan apa yang dibicarakan, tentu saja lain ceritanya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini kita cari-cari. Bukan pembenaran, tetapi memang itu sebuah kebenaran. Nah, sahabat, menurut Anda semuanya tentang videonya itu bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar, tetapi dengan catatan harus menggunakan akal pikiran yang dingin. Hilangkan dulu ego kita biar kita menanggapi videonya itu santai, berdiskusi secara santai dan tentunya dengan dada ataupun pikiran yang tidak konslet. Terima kasih dulu. Mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun ada kesalahan, disengaja ataupun tidak, saya mereaksi video ini, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.